Hello everyone, di video kali ini Mama Aris akan membuat bakpao ubi ungu yang sangat unik dan lembut meskipun tanpa menggunakan telur sama sekali. Bakpao ini memiliki tekstur permukaan yang glowing, anti keriput, dan isian yang melimpah. Untuk isiannya saya menggunakan ubi ungu kukus yang dihaluskan dan diberi sedikit mentega dan gula halus. Tidak harus menggunakan ubi ungu, boleh diganti dengan kacang hijau, ubi kuning, coklat, ataupun isian lainnya sesuai selera saja. Dengan menggunakan teknik kukus yang tepat dan penggunaan bahan-bahan yang ekonomis serta packaging yang mumpuni, tentu ini dapat dijadikan referensi ide jualan di bidang kuliner. Anak-anak pun juga pasti menyukainya. Bentuknya lucu-lucu banget kan? Untuk resep lengkapnya sudah Mama cantumkan di description box. Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui cara membuatnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Mama Aris semakin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Okay, if you have been curious how to make it completely, just check it out. Di sebelah kiri adalah bahan-bahan untuk membuat bakpao dan sebelah kanan adalah bahan-bahan untuk membuat isian ubi ungu. Siapkan 400 gram terigu protein sedang, 175 ml susu UHT putih hangat, 1 sendok makan gula pasir, dan 1,5 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh SP, 5 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan margarin putih, pewarna ungu, dan hitam secukupnya. Untuk bahan isian, siapkan 450 gram ubi ungu yang telah dikukus hingga empuk kurang lebih selama 15 menit. Lalu haluskan menjadi seperti ini. Kemudian 5 sendok makan gula halus, saya menggunakan gula pasir yang di blender, 2 sendok makan margarin kuning, dan setengah sendok teh vanili. Langkah selanjutnya, campurkan gula pasir dan ragi instan ke dalam susu UHT putih hangat. Aduk-aduk hingga merata, tutupi serbet bersih, dan tunggu hingga larutan ragi aktif berbuih. Kemudian campurkan mentega kuning ke dalam ubi ungu kukus yang telah dihaluskan sebelumnya. Aduk-aduk hingga margarin dan ubi ungu tercampur merata. Kurang lebih teksturnya menjadi seperti ini. Selanjutnya tambahkan vanili dan gula halus. Aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Kurang lebih konsistensinya seperti ini. Kemudian sisihkan. Langkah selanjutnya, siapkan baskom, gula pasir SP, baking powder, garam, terigu, dan larutan ragi aktif. Ini tadi saya istirahatkan selama 3 menitan, sudah berbuih seperti ini. Pastikan larutan ragi berbuih ya, karena tandanya ragi masih aktif dan bagus. Jika tidak, tandanya ragi mati dan harus diganti baru lagi. Kemudian mixer semua bahan di dalam baskom dengan kecepatan paling tinggi hingga kalis. Oh ya, jangan lupa ketika adonan sudah setengah kalis, tambahkan margarin putih, lalu lanjutkan mixer adonan dengan kecepatan paling tinggi hingga benar-benar kalis. Beri sedikit taburan terigu pada alas kerja agar tidak terlalu lengket. Lalu ambil dan timbang adonan seberat 150 gram untuk diberi pasta taro sebagai kreasi punggung kura-kura. Dan ambil secuil adonan untuk diberi pewarna hitam sebagai kreasi mata kura-kura. Pijat-pijat dan kepal perlahan dengan menggunakan tangan bersih agar pewarna makanannya meresap dan menyatu ke dalam pori-pori adonan. Jangan lupa tutupi serbet bersih agar adonan tidak rawan kering dan berakibat adonan akan susah dibentuk bila memiliki tekstur yang terlalu kering. Selanjutnya, bagi-bagi adonan putih, hitam, dan ungu menjadi 10 bagian. Untuk adonan putih per buahnya seberat 60 gram dan adonan ungu per buahnya seberat 15 gram. Voila! I have tried this one already and wow, what a cute charter pao, isn't it? Hahaha. Ngegemesin banget ya kura-kuranya. Oke teman-teman, mari kita praktek mengkreasikannya satu persatu. Jangan lupa bagi 10 bagian ubi ungu untuk isiannya, pulung hingga menjadi bulatan seperti ini. Selanjutnya ambil 1 buah adonan putih, pipihkan seperti ini. Beri isian ubi ungu di tengahnya.
Lalu kunci isian dengan mencubit-cubit adonan putihnya. Rounding adonan hingga berbentuk bulat dan rapat seperti ini. Tuh ya, dapat dilihat bahwa tekstur bakpaunya sangat halus dan lembut meskipun tanpa menggunakan telur sama sekali. Selanjutnya, ambil adonan ungu, pipihkan dengan rolling pin. Di video ini saya menggunakan alas adonan untuk mengukur lingkaran bulatan ungunya. Jika sudah, bolongi kecil-kecil pada adonan bisa menggunakan bolongan squid atau bolongan corong plastik seperti yang saya gunakan ini. Meskipun dengan cetakan seadanya, punggung kura-kuranya tetap rapi dan unik ya. Untuk banyaknya bolongan pada adonan ungu disesuaikan selera saja ya. Jika sudah selesai, lanjut selimuti adonan putih yang telah diberi isian ubi ungu sebelumnya dengan menggunakan adonan ungu yang telah dibolongi tadi. Jangan lupa untuk merapatkan bagian sisi bawahnya dan pijat-pijat perlahan agar adonan saling mengunci dan tidak rawan membuka ketika proses pengembangan nantinya. Jangan lupa beri lapisan kertas roti di bawah adonan bakpao agar adonan tidak lengket di panci kukusan ketika proses pengukusan berlangsung. Oh ya, sebelum diberi isian tadi, di setiap adonan putih saya ambil beberapa cuilan untuk dibentuk sebagai satu kepala dan 4 kaki kura-kura. Untuk merekatkan kepala dan keempat kaki ke badan kura-kura, beri sedikit olesan air lalu tempelkan dan tekan-tekan secara perlahan. Jika sudah, lanjut bagi 2 adonan hitam untuk direkatkan ke sisi kanan kiri kepalanya sebagai mata kura-kura. Kan nggak lucu ya kalau kura-kuranya berwajah rata tanpa mata. Just kidding, don't mention it. Yuk lanjut. Lalu tekan secara horizontal menggunakan tusuk sate untuk membentuk guratan mulut pada kura-kuranya. Nah, kalau seperti ini jadi unyu banget kan? Duh, nggak tega nih kalau mau memakannya. Oke, sudah terbentuk 2 buah bakpao kura-kura. Akhirnya si kura-kura yang tadinya sendirian cuma 1 jadi ada teman menggibah ya. Bercanda. Lanjut, lakukan hal yang sama hingga semua adonan selesai. Menurut saya ini sangat direkomendasikan untuk ide jualan, apalagi bentuknya yang super cute, pasti anak-anak juga akan menyukainya. Jadi bekal sekolah untuk anak juga oke banget loh. Terlebih lagi kandungan gizi pada ubi ungunya tentu sangat menyehatkan. Kemudian tutupi adonan yang telah selesai dibentuk menggunakan serbet bersih dan istirahatkan adonan selama kurang lebih 60 menit. Selanjutnya panaskan panci kukusan. Jika sudah mendidih, kukus adonan selama kurang lebih 20 menitan hingga matang. Setelah bakpao matang, matikan api kompor. Tunggu dulu ya, jangan langsung terburu-buru untuk segera membuka tutup panci kukusannya. Tekanan uap yang masih tinggi dan sangat panas ini akan membuat permukaan bakpao mengkerut ketika tutup panci dibuka dan terkena udara luar. Oleh karena itu, diamkan selama 3 hingga 5 menitan dan uap air menurun, baru boleh dibuka tutup pancinya. Coba saja, ini akan mencegah permukaan bakpao mengkerut ketika sudah dikeluarkan dari panci kukusan. Voila! The cute steamed turtle pao with filled purple sweet potatoes ready for serve. Dengan dikemas plastik OPP bening seperti ini, tentu akan menambah nilai jual di pasaran dan memikat hati para konsumen untuk tertarik mencobanya. Tuh ya, permukaan punggung kura-kuranya pun tidak keriput dan tetap menul-menul meskipun sudah dalam kondisi suhu ruang dan dikemas cantik seperti ini. As you can see, meskipun dengan bahan-bahan yang ekonomis dan tanpa menggunakan telur sama sekali, bakpao ini tetap sangat memikat hati. Jika ingin lebih ekonomis lagi, teman-teman bisa mengganti susu UHT dengan air biasa. Untuk takarannya dibuat sama saja. Teman-teman juga bisa menambahkan pewarna putih agar adonan putihnya menjadi lebih cerah. Di video ini saya tidak memakainya. Wow, amazing! Ketika saya mencoba untuk membelahnya menjadi 2, tampak isian ubi ungunya sangat penuh dan lapisan kulitan bakpaonya juga tidak terlalu tebal. Teksturnya sangat empuk, isiannya juga sangat menggugah selera karena perpaduan dengan mentega dan aroma vanili.
Ini aromanya benar-benar wangi banget. Ketika saya mencoba untuk mendekatkannya ke kamera seperti ini, tampak jelas ya bahwa permukaannya beneran selembut itu, teman-teman. Perpaduan kelembutan roti bakpaunya dengan isian ubi ungu yang lezat banget menyatu di dalam mulut, memberikan cita rasa yang istimewa. Dan seriusan loh, ini teksturnya bisa lembut banget seperti menggunakan banyak kuning telur. Ini sangat direkomendasikan untuk dicoba di rumah, atau sekedar ingin mencoba membuatnya bersama si kecil ketika akhir pekan tiba. Pasti makin seru ya. Gimana teman-teman? Tertarik untuk mencobanya kan? Oke, segini dulu untuk resep kali ini ya. Happy trying at home.